Kalau kita sering melihat medsos, betapa sedih kita melihat rumah tangga. Ada orang yang 6 tahun pacaran. Waktu pacaran, Masya Allah, segalanya kata perempuan, dialah yang terbaik dalam hidupku. Kata lelakinya, dia adalah bidadari yang dikirim ke dunia untukku. Baru 1 tahun menikah, saling menghina lagi di medsos. Kenapa? Karena mereka hanya bermodalkan cinta dan pekerjaan. Ada yang lamar anaknya, apa kerjanya? Ada yang lamar anaknya, kau suka dia? Tidak cukup itu modal. Maka dia harus punya modal ilmu pengetahuan dalam berumah tangga. Orang dulu tidak sarjana. Orang dulu tidak doktor, tidak jenderal dalam berumah tangga. Tapi anaknya bisa jadi jenderal. Anaknya bisa jadi doktor. Anaknya bisa jadi profesor. Berarti ada yang masalah dalam mendidik rumah tangga kita. Tidak cukup hanya ekonomi. Yang paling penting adalah pengetahuan. Tidak cukup pengetahuan tentang berumah tangga. Tapi yang paling penting adalah ilmu agama. Kalau rumah tangga tanpa agama, bisa jadi rumahnya mewah, bisa jadi harta berlimpah, tapi tidak ada sakinah. Apa itu sakinah? Ketentraman jiwa. Maka pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa poin-poin bekal untuk Adinda Akbar dan Safa. Mudah-mudahan rumah tangganya nanti kelak sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Yang pertama, kemarin di Sulawesi Selatan heboh. Kenapa? Ada beberapa pengantin batal. Kenapa? Banjir. Sudah siap pengantin. Sudah siap uang panai. Sudah siap kedua belah pihak. Datang banjir mengacaukan. Tidak jadi menikah. Reschedule. Dan sampai sekarang katanya belum dipastikan. Kenapa? Banjir belum surut. Kata pejabat, bukan banjir, itu genangan air. Nah, terserahlah kau apa yang kau bilang. Nah, Adinda, Akbar dan Safa, alhamdulillah. Kamu alhamdulillah belum menikah saja sudah seperti ini bahagianya. Baru lamaran. Tanya itu bapak ibumu. Apa begini waktu lamaran? Pak Jenderal begini waktu lamaran? Enggak. Pak Haji begini waktu lamaran? Enggak. Bayangkan dek. Maka bersyukur. Alhamdulillah. Baru lamaran sudah bahagia begini. Masya Allah. Coba lihat. Apalagi ada orang, Masya Allah, belum sudah menikah, sudah ada anaknya, tidak punya rumah. Saya yakin Akbar dan Safa sudah siap rumahnya. Maka kita bersyukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi apakah kemewahan seperti ini jaminan kebahagiaan? Tidak. Kalau tidak ada iman, tidak. Dalam rumah tangga kalau tidak ada iman, percaya tidak akan kutemukan yang namanya sakinah. Kadangkala kita selalu merasa rezeki itu, nikmat itu hanya duit. Ibu-ibu yang cantik-cantik ini, saya mau tanya ibu. Ibu saya kasih iPhone 16. 1 tera mau enggak? Gratis ibu. Mau? Betul? Betul. Tapi saya kasih, begitu saya kasih ibu langsung tuli. Mana yang mau tadi? Mana yang mau? Apa? Berarti yang mahal bukan telinga. Bukan handphone, bukan jaringan. Apa? Telinga. Hebatnya lagi di telinga, ada sensornya. Dia bisa bedakan mana istri, mana sekretaris. Iya toh? Masya Allah. Adinda Akbar. Mau saya kasih handphone, kamera paling cantik, paling bagus. Mau? Pasti mau. Gratis. Tapi begitu saya kasih langsung buta. Nggak ada gunanya. Berarti yang mahal bukan lensa. Yang mahal bukan kamera. Apa yang mahal? Mata. Allah kasih kita gratis. Hebatnya lagi, dia punya sensor pembeda. Dia bisa tahu mana istri, mana pembantu. Bayangkan kalau tidak bisa dipindahkan. Kenapa lain-lain rasanya ini malam? Iya toh. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Masya Allah Akbar. Coba lihat istrimu dek. Masya Allah. Malah saya kira ibu calon istri tadi. Bener bu. Cantik pula. Masya Allah. Bener.
Begitu saya dengar MC akan datang calon, oh bukan ini rupanya calon bupati. Masya Allah, Dek Akbar, keluarga cantik kau dapat. Masya Allah, kau lihat itu istrimu deh, mata lengkap, gigi asli, telinga lengkap. Masya Allah, coba kalau disuruh bayar itu, nggak cukup duit. Coba lihat gigi, nggak tahu adakah dokter di sini. Katanya itu dokter gigi kalau dipasang yang paten, bukan yang dibuka-buka, yang paten paling murah katanya 23 juta. Coba, itu berapa giginya? Atas bawah 32. Jadi tidak ada artinya itu yang tadi kau bawa-bawa itu dibanding anaknya orang. Masya Allah. Ayo, maka bersyukur alhamdulillahi rabbil. Baik, saya lihat tadi inilah yang disebut Al-Quran sawaj. Apa itu sawaj? Antara baut dan mur. Sawaj itu artinya pasangan. Coba, Masya Allah. Adinda Safa, kau lihat suamimu. Saya lihat tadi waktu baru ketik, saya kira artis India. Cakep juga, Masya Allah. Ya, bohong Bapak kalau tidak mengatakan Akbar cakep. Tapi ketahuilah, cantik cakep bukan modal kebahagiaan dalam rumah tangga. Kenapa? Cantik cakep ada batasnya. Ya, coba tanya Prof. Sanso Ngandro. Hakim Agung yang ada di tempat ini. Mana lebih cantik istri Bapak waktu pengantin dengan sekarang? Bapak bohong kalau bilang cantik sekarang. Artinya apa? Cantik ada batasnya. Cantik ada batasnya. Iya, masih cantik sekarang. Tapi tiba-tiba kena stroke tahun depan. Kira-kira masih cantik kalau sudah bengkok muka gini. Maka pertahankan kecantikan itu dengan iman. Tanpa iman semua akan sia-sia. Ya, pertama selalu ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibu-ibu dalam rumah tangga itu dia pejabat. Ada dalam Quran. Raja malah gelarnya. Rumahnya dilapisi dengan emas. Sampai sekarang masih dikejar kekayaannya di Mesir. Punya pasukan, gagah berani, gagah cakep. Tapi tidak punya iman. Allah hinakan dia. Siapa? Fir'aun laknatullah alaih. Sampai Allah hinakan Fir'aun dalam rumah tangganya. Allah hinakan laknat Fir'aun, haram masuk surga. Itu dalam Quran. Satu manusia yang diharamkan masuk surga, Fir'aun. Kalau kita Pak masih 50-50. Ada harapan masuk surga, ada harapan masuk neraka. Fir'aun sudah diponis haram masuk surga. Apa cukup sampai di situ? Tidak. Allah laknat Fir'aun. Mana buktinya? Sampai sekarang tidak ada yang suka itu Fir'aun. Mana ada manusia? Bapak mau kasih nama anak Fir'aun? Tidak ada Pak. Iya toh? Jangankan kasih nama, dituju aja Fir'aun kita marah. Padahal itu Fir'aun elektabilitasnya tertinggi di dunia. Asal dia punya agama pasti kenal itu Fir'aun. Tapi karena tidak punya iman dalam rumah tangganya Allah laknat. Sebaliknya ada rumah tangga yang hina menurut ekonomi. Dia adalah budak namanya Masyita. Tukang sisir Pak, hebatnya itu Fir'aun. Ada yang khusus ngantar handuknya. Ada yang ngusur sisir anaknya. Itulah Masyita. Tugasnya budak. Beda pembantu Bu. Kalau pembantu digaji tiap bulan. Kalau dia tidak senang bisa pindah. Tapi namanya budak hamba sahaya itu hak milik. Sama handphone. Mau dibakar, mau dibanting. Namanya hak milik. Itulah Masyita. Budak. Tapi punya iman. Allah muliakan dia satu keluarga. Dibakar, direbus hidup-hidup dari anaknya, suaminya, sampai Masyita sendiri mempertahankan la ilaha illallah. Allah muliakan Masyita. Ketika Nabi Isra Mi'raj ada bau harum beliau cium. Ya Jibril, bau apa ini? Arwah para nabi? Bukan. Arwah para rasul? Bukan. Para malaikat? Bukan. Siapa dia Jibril? Dialah Masyita dan keluarganya. Cukup sampai di situ muliakan Allah? Tidak. Sampai sekarang berapa banyak perempuan pakai nama Masyita. Karena iman. Adindaku berdua, jaga iman baik-baik. Jaga iman. Kalau tidak ada iman dalam rumah tangga, mustahil kau bisa temukan kebahagiaan sakinah mawaddah warahmah. Nah sekarang bagaimana cara melihara iman? Satu, sering dengar dakwah. Handphone dengan dakwah, ibarat handphone dengan cas, iman dengan hati. Dakwah dengan hati, dakwah dengan iman, ibarat handphone dengan cas.
Ibu-ibu punya handphone? Punya handphone? Kalau ibu pakai terus handphonenya kenapa? Habis baterainya, lowbat. Kalau lowbat masih bisa dipakai? Enggak, meskipun HP-nya iPhone terbaru, pulsanya unlimited, kuotanya tak terbatas, tapi enggak ada baterainya. Bisa pakai lempar. Iya toh? Itulah iman. Kalau tidak pernah dengar dakwah, mati imanmu. Ada, tapi tidak ada fungsinya. Itu yang bahasa Quran. Punya mata, tidak bisa melihat. Punya telinga, tidak bisa mendengar. Punya hati, tidak bisa merasa. Maka dindaku berdua, dengar dakwah. Kalau kau cinta lagu pop, kalau kau cinta lagu jazz, mestinya cintamu juga dengar dakwah seperti cintamu dengar lagu. Caranya Ustaz, kalau tidak sempat ikut pengajian, buka YouTube-nya ada saat latih. Ada di situ nasihat pernikahan, nasihat buat suami, nasihat buat istri. Ada. Ya? Nah, iman. Yang kedua, adindaku berdua untuk menjaga iman ini dalam rumah tangga kelak, berteman dengan orang-orang soleh. Nabi mengilustrasikan. Kalau kau bersahabat dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat bau harumnya. Ya toh? Kalau kau berteman dengan pandai besi, kalau kau tidak dapat apinya, kau dapat bara panasnya. Maka adindaku berdua, mulai sekarang, pilih-pilih teman. Boleh teman selebriti? Boleh. Tapi jangan semua selebriti. Harus juga ada ulama kau temani. Boleh berteman pengusaha? Boleh. Tapi harus juga ada penghafal Quran kau temani. Kenapa? Kalau dia bisa menularkan kepada iman. Saya kasih contoh, adik-adik sekalian. Ibu bapak, yang saya muliakan. Tahu kulit kambing? Kalau dia menjadi pembungkus Quran, maka dia akan mulia. Kulit kambing yang hina, dianggap najis. Kalau dia menjadi pembungkus Quran yang suci, maka setiap mau dibaca dicium dulu itu kulit kambing. Sudah itu disimpan di atas di ketinggian. Kenapa dia? Karena dia berteman dengan kitab suci. Sebaliknya kulit kambing ketemu drum. Apa yang terjadi? Dipukul pak. Kenapa? Salah milih teman. Maka adindaku Safa, boleh ku berteman dengan ibu-ibu hebring. Ibu-ibu hedon. Tapi itu jauh lebih besar risikonya daripada kebaikannya. Berapa banyak suami punya karir. Suami punya masa depan yang baik. Hancur seketika karena salah istrinya memilih teman. Ya. Kemudian yang ketiga, cara memelihara iman. Berkunjunglah ke tempat-tempat yang faedah. Boleh ke tempat-tempat, mall, boleh. Tapi jangan sampai tidak pernah kau injakkan kakimu ke pengajian. Boleh ke tempat-tempat itu olahraga, silakan. Tapi jangan sampai kau lupa tempat-tempat taklim. Boleh ke tempat klinik-klinik kecantikan. Apa sih istilahnya itu? Yang biar potong kuku dibayar juga. Ya kan? Justru, saya kan di Pak Jenderal saya lewat di Makassar kan. Saya tanya sopirku apa itu gambar-gambar, dia bilang, itu Ustaz potong-potong kuku. Saya bilang dibayar, dia bilang itu Ustaz satu kuku 25 ribu satu jari. Bayar 10 deh 250 ribu. Boleh. Tapi jangan sampai kau lupakan tempat-tempat yang mengisi imanmu. Itu Bapak saudara-saudara sekalian. Ya, nasihat ketiga buat kalian berdua. Namanya ini akbar luar biasa. Nur, cahaya. Akbar, besar, salah satu asmaul husna. Yang tidak mungkin sah solatmu kalau kau tidak sebut Allahu Akbar. Setiap solat. Kemudian kata yang ketiga, Karim. Karim itu nama Tuhan, nama Allah. Salah satu dari 99 nama Allah yang artinya yang maha mulia. Yang juga bisa diartikan yang maha pemurah. Maka dindaku akbar, cukup kau pegang saja ini nama muliamu. Insya Allah semua orang akan terpesona kepadamu. Ya? Bapakmu tadi dek luar biasa amanahnya. Jangan kau permalukan keluarga. Kamu boleh hina tapi jangan kau hina satu keluarga. Maka setiap ada yang kau lakukan kepada istrimu, ingat pesan bapakmu. Jangan mempermalukan orang tua. Jangan mempermalukan leluhur.
Saya balik ke belakang tadi, ternyata banyak orang Bugis. Oh ternyata Pak Jenderal ini dulu orang Bugis. Saya baru tahu Pak Jenderal. Mohon maaf Pak Jenderal. Masya Allah. Adinda Safa, saya pengetahuan dasar saja. Laki-laki Bugis itu memang kadangkala tidak romantis. Ya betul. Boleh. Saya termasuk saya. Saya ini original Bugis. Susah sekali saya panggil istri saya. Sayangku, aduh. Kayak keluh saya punya mulut. Tapi ingat, lelaki Bugis bukan romantis dari mulutnya, tapi dari perlakuannya. Mau lihat, kau buktikan. Carikan saya suami orang Bugis yang laki-lakinya dulu haji atau umroh. Kalau dia berumroh berdua atau haji berdua, tidak mungkin suaminya dulu. Istrinya dulu dia kirim. Kenapa? Romantisnya laki Bugis. Tidak mungkin laki-laki Bugis pakai perhiasan sebelum istrinya lengkap perhiasannya. Itulah perlakuannya orang Bugis. Maka jangan heran kalau nanti suamimu tidak romantis mulutnya. Tapi dia akan romantis dari melindungi suami istrinya. Ya? Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, Safa tidak mungkin bisa haji dan umroh kalau tidak menginjak Safa. Bukit Safa. Bukit Safa dan Marwah. Dari tadi saya bilang, luar biasa penjodohan hari ini. Bagus nama suaminya, bagus pula nama istrinya. Adinda Safa itu istri yang terpuji dan hebat sekali. Hari ini adalah hari ibu. Tanggal 22 Desember. Maka jadilah ibu yang baik. Safa, kalau kau baca sejarah Bukit Safa itu adalah seorang ibu yang namanya Siti Hajar. Siti Hajar wanita yang luar biasa. Dibawa dari Palestina jalan kaki. Kata Allah, kau bawa istrimu. Kemana kata Ibrahim? Pokoknya bawa saja. Kemana ya Allah? Jangan banyak tanya, bawa saja. Bawa. Bersama anaknya namanya Ismail. Masih kecil. Kira-kira seperti tadi itu. Luar biasa. Lalu sampai kata Ibrahim, Allah katakan, Ibrahim, kau simpan anakmu dan istrimu kau tinggalkan. Simpan di situ bukit-bukit batu. Itulah yang sekarang menjadi Ka'bah. Itu Ka'bah sekarang. Lalu pada saat itu Ibrahim berkata kepada istrinya, Dindaku sayang, maafkan saya diperintah Allah untuk kembali. Bang, kau lihat ini, kita di tengah padang pasir ini bang. Tidak ada manusia, tidak ada pohon. Masa kau mau tinggalkan saya dengan anakmu yang kecil ini? Tega nian kau bang. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Dek, saya juga tidak mampu. Tapi ini perintah Allah. Perintah Allah, kata Siti Hajar. Ini perintah Allah. Iya bang. Iya dek, kalau begitu sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya laksanakan. Laksanakan, jangan khawatir soal saya. Ini istri yang hebat. Tidak banyak tanya kalau sudah bilang perintah Allah. Karena ibu-ibu kalau sudah bertanya juga susah menjawabnya. Oh apalagi kalau kita pernah salah satu kali pak. Diingat terus pak sampai mati. Saya bilang sama istri saya, memang ini perempuan ahli sejarah. Aduh. Kesalahan kita yang 5 tahun dia ungkap lagi. Sudah dijelaskan dia bilang itu dulu. Saya bilang kan sudah selesai 5 tahun dia. Pokoknya kalau dia sudah bilang pokoknya lebih kita diam pak. Maka Akbar pengetahuan dasar perempuan itu Allah fitrahkan ahli sejarah. Maka tolong jangan kau bikin sejarah. Kalau kau bikin sejarah dikejar kau sampai hari kiamat. Ya. Nah apa Siti Hajar katakan? Ibrahim, maafkan saya dek, saya tinggalkan kau. Tega dia engkau. Ini perintah Allah sayangku. Apa kata Siti Hajar? Pergilah bang, tidak usah kau cemas soal saya. Kalau ini perintah Allah, laksanakan. Pergi Ibrahim. Apa Siti Hajar pasrah? Tidak. Anaknya menangis, haus. Apa Siti Hajar pasrah? Tidak. Dia berikhtiar. Dia berlari-lari kecil. Melihat seperti Fata Morgana. Kehausan anaknya. Dia lari-lari lagi. Tidak ada. Dia kejar-kejar lagi depan. Bukan air rupanya. Lari-lari lagi. Tidak ada. Itulah sa'i sekarang Safa dan Marwah. Pasrah Siti Hajar. Setelah berikhtiar berusaha dia berdoa. Lalu Allah sampaikan kepada Jibril. Jibril hentakkan kakinya Ismail ke tanah. Dihentakkan kakinya. Tak. Setelah dihentakkan keluar campuran air. Itulah air Zam-Zam sekarang. Maka sejak itu beredarlah rumor, informasi di tengah situ
Di padang pasir ada sumber mata air yang tidak pernah gersang. Maka bayangkan di tengah padang pasir ada air yang tidak pernah kering. Datanglah seluruh manusia. Itulah Makkah sekarang. Maka dindaku berdua, dari segi nama kau orang luar biasa. Saya berdoa mudah-mudahan rumah tanggamu betul-betul diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang keempat. Tidak mungkin kamu bisa pesta pernikahan mewah begini kalau bukan kedua orang tuamu. Percaya deh. Maka tidak mungkin kau bisa bahagia kalau mendurhakai orang tua. Percaya itu. Tidak usah kau cari muka sama pimpinanmu Akbar. Kalau kau besok-besok jadi pejabat tinggi, tidak usah cari muka sama manusia. Muliakan saja orang tuamu dua-duanya. Insya Allah Allah lapangkan segala hidupmu. Coba lihat ini, siapa yang ceramah Akbar? Udah saat latih. Tidak gampang juga ngundang saya, bos. Betul. Tapi karena bapakmu siap-siap jenderal, siap jenderal. Tidak ada kata tidak. Itu berarti dengan jasa orang tua kalian bisa menikmati hidup yang baik ini. Adindaku Akbar, Allah takdirkan engkau berpisah ibumu. Jangan lupakan ibumu. Caranya kau doakan. Selesai ini kau sujud syukur, ingat orang tuamu. Sujud syukur, kirimkan Fatihah. Ya. Yang kedua, jadilah anak yang baik. Ibumu pasti sedih sekali kalau dia lihat kau sengsarakan istrimu. Ya. Yang ketiga, kalau ada harta yang kamu punya, ingatkan selalu bapakmu, sedekah untuk ibu. Jangan pernah melupakan ibu meskipun dia sudah di alam kubur. Tidak berarti orang yang alam kubur tidak melihat kita. Dia tetap melihat kita. Cuma tidak bisa kita komunikasi karena alam kita sudah beda. Alam barzah namanya. Pesan yang kelima. Saya dengar informasi tadi, bulan 5 baru menikah. Adindaku berdua, kalian belum halal. Kurangi pertemuan, kalau mau bertemu, ajak keluarga. Karena setan pasti sudah menghasut kamu. Pegang sudah tangannya, sudah kulamaran. Oh itu setan itu. Ya, karena masih jaraknya masih lama. Jaga, jangan terlalu sering ketemu karena setan bisa masuk. Kalaupun ketemu, ajak keluarga. Supaya apa? Tidak ada fitnah dunia. Mudah-mudahan kehadiran kita semua ini bukti bahwa kita ridha atas kedua mempelai ini. Kita doakan mudah-mudahan kedua mempelai menikah pada saatnya dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.